Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa bihi qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, salah satun la yadkhulul jannah mudminul khamri wa qati'ur rahmi wa musaddiqus sihrati. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana dikatakan bahwa ada 3 golongan. Salah satun la yadkhulul jannah, yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mudminul khamri, yaitu orang yang membiasakan diri meminum minuman keras. Minuman keras sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua bahwa minuman keras atau khamr merupakan perbuatan setan dan perbuatan yang harus kita jauhi bersama. Kita semua harus tahu bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala melarang tentang segala sesuatu kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang sangat luar biasa. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melarang meminum minuman keras? Karena memang minuman keras itu sangat berbahaya. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan bahwa al-khamru ummul khaba'is, bahwa minuman keras atau khamr adalah biangnya segala kejelekan atau kejahatan. Kita semua tahu bagaimana kisahnya Barsiso. Beliau adalah seorang ulama yang luar biasa. Bahkan murid-muridnya saja beliau itu mampu terbang. Itu adalah hal yang luar biasa. Tapi suatu saat Barsiso pernah tergoda. Bukan tergoda oleh harta atau oleh perempuan, tetapi tergoda dengan meminum minuman keras. Singkat cerita, setelah meminum minuman keras, maka Barsiso pun berani mendekati wanita, bahkan memperkosa wanita. Setelah dia mendekati dan memperkosa wanita, maka dia pun berani sampai membunuh wanita tersebut karena takut ketahuan. Di sini sangat jelas bahwa arak itu adalah biangnya kejahatan atau kejelekan. Makanya jangan sekali-kali menyentuh, jangan sekali-kali meminum minuman keras, sehingga kita semua tetap sehat walafiat, baik zahir maupun batin. Jadi sekali lagi, golongan yang pertama yang tidak akan masuk surga adalah mudminul khamri, orang yang membiasakan diri meminum minuman keras. Golongan yang kedua yang tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah golongan waqati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadirin rahimakumullah, yang dianjurkan dalam Islam bukan memutuskan tali silaturahim, tapi mempererat tali silaturahim. Kita semua tahu bahwa dengan berkahnya silaturahim dapat dipanjangkan umur kita, dapat diberkahkan rezeki kita, dan lain sebagainya. Maka sudah selayaknya kita sebagai orang-orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, untuk menjaga silaturahmi, bukan memutuskan tali silaturahmi. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga yang tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah
wa musaddiqus sihrati, orang yang membenarkan terhadap adanya sihir. Ada yang mengatakan yaitu orang yang terbiasa dengan melakukan atau mempraktekkan ilmu-ilmu sihir. Padahal itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, meskipun dengan alasan daripada Al-Qur'an ataupun hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, kadzibal munajjimun walau shadaku. Bohong ahli-ahli nujum, paranormal atau dukun itu, walau shadaku, walaupun dia benar, itu hanyalah kebenaran, bukan benar yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, itulah 3 golongan yang tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi disebutkan adalah mudminul khamri, orang yang membiasakan meminum minuman keras, wa qati'ur rahmi, yang kedua memutuskan tali silaturahim, wa musaddiqus sihrati, dan yang ketiga membenarkan atau mempraktekkan ilmu-ilmu sihir. Terima kasih. Billahi fi sabilillah haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.